untuk menuliskan pertanyaan kalian di kolom chat. Dan saya ingin mempersilahkan Presiden kita, Carmen Brites. Kita bisa memulai acara ini. Silakan, Carmen. Apakah Carmen belum ada di sini? No la veo, Carmen. ¿Alguien puede confirmarme si está ella aquí? Saya Yo no tidak la bisa melihat estoy viendo Carmen, en este belum momento. melihatnya. Bueno, Apakah ada yang bisa menelponnya? Saya tidak bisa vamos melihatnya. entonces a pasar a nuestra querida secretaria general, Adriana Mari Paz. kita Adriana, ¿serías tan ke amable Sekretaris Umum de dar kita, las palabras de Adriana. bienvenida? Adriana, bisa tolong melakukan kata sambutan? Sure. Hi everybody. Baik, halo semua. It is a joy to see Sangat so senang many faces and melihat banyak sekali so many wajah-wajah greetings from dan all over the juga world. salam dari seluruh dunia. Thank you for joining to the Terima webinar kasih today. sudah It is an bergabung di important day webinar to hari celebrate ini. International Itu Day adalah of hari Care yang and ini Support adalah hari yang with the penting unions untuk and with the other merayakan sectors have Hari been Perawatan fighting dan for many Dukungan years to Internasional. have this day to be Dan kita recognized. sudah As Fernanda said, bergumul we domestic cukup lama workers, the untuk domestic workers mendapatkan hari movement, it seperti is the ini. movement that provides care and Ini adalah dignity gerakan for yang all. Let us hear memberikan from all the mari leaders kita from several dengarkan dari regions that semua have been pemimpin fighting in the front yang lines telah to berjuang see how the domestic untuk workers movement para it is PRT. really advancing care as an agenda, as a feminist agenda that was brought forward after the historic victory of being Ini recognized domestic work as work with the ILO Convention C189. jadi dengan After 10 konvensi years ago, we have come a long C189, way. 10, kita 11 sudah years ago, datang actually, sejak domestic 11 work tahun yang was lalu. recognized as Para work. Since pekerja then, rumah the tangga itu domestic dianggap workers sebagai movement have pekerjaan. been continuing Dan pushing gerakan the ini feminist terus agenda to mendorong make care agenda to be ini recognized untuk as di the mana work or perawatan recognized untuk as a diakui right, as a sebagai good, and as hak, a need. sebagai pekerjaan dan With sebagai that, I kebutuhan. will Dengan let itu, our saya leaders ingin to start the panel and mempersilahkan give it to the floor pemimpin to kita my untuk colleague memulai, dan Raina saya akan to walk us through mempersilahkan Raina how untuk care looks like in the different menjelaskan regions bagaimana and how perawatan you itu dilihat all dari and leaders berbagai have been wilayah, fighting dan to juga be bagaimana para recognized pemimpinnya as berjuang paid care provider supaya and also as somebody that PRT needs ini the yang right to berbayar ini receive diakui care sebagai and to have pekerja dan juga self-care for mendapatkan all of us. perawatan untuk Thank you with diri that, sendiri. and I Terima guess kasih I untuk pass itu, it to dan our sekarang saya colleague Raina. persilakan kolega kami, Raina. Thank you, Adriana. Terima Before kasih, I Adriana. take up the space to speak, Sebelum saya bermulai, do we Fernanda, play any videos? apakah kita akan memainkan video atau saya hanya lanjutkan dengan moderasi? Adelante, Reina. Estamos perfectos. Ya podemos empezar con el panel. Gracias. Silakan. All right. Hello, everyone. My name is Rena Bhattacharya, and I am the program officer for Saya Asia at petugas the International Domestic petugas Workers Federation. untuk Asia untuk I will IDWF. be moderating today's Saya panel, akan which menjadi consists of a moderator range dalam of panel wonderful ini, speakers from different regions of the dan kita juga IDWF, mengundang and para all of them pembicara focusing dari on seluruh care wilayah, from their dan kita experiences, akan from their membahas perspectives, mengenai and perawatan positioning dari bodies as perspektif domestic mereka worker leaders from dan across the world. juga tantangan mereka sebagai The pemimpin care PRT. economy, as it stands Ekonomi today, is perawatan organized in such a way that reflects diorganisir profound dalam inequalities.
cara yang across berbagai caste, macam, nationality, gender and sexual identity, berbagai dalam race, kasta, ethnicity, and migration status. kewarganegaraan, dan juga It currently status. exploits the labor Dan of racialized sekarang women, mengeksploitasi migrant women, and women as para migrant workers, as we all know, pekerja while denying them access to care services, decent work, and dengan social protection. tidak memasukkan mereka Thereby dalam perlindungan exacerbating sosial inequalities that exist in the world of work, as well as persisting dan juga structural and social inequalities. untuk struktur So in dalam such a lingkup pekerjaan. tumultuous context, Dalam domestic konteks workers tersebut, across the para world PRT are bearing the seluruh burden of dunia care. They menanggung are bearing the burden of care as beban low-paid perawatan, informal dan mereka workers in sebagai households. pekerja And currently informal account yang for bekerja di rumah tangga. 25% of all care work. Dan 25% itu Domestic adalah workers para are pekerja rumah known to tangga. do all kinds of care work, Para whether it pekerja is rumah direct tangga care itu work, indirect care work, melakukan segala paid macam care bentuk work, pekerjaan. paid informal care workers, Mereka and melakukan unpaid care pekerjaan work at their own yang tidak households. berbayar di And rumah, yet we have some dengan bekerja di rumah staggering mereka, dan statistics, juga dengan because worldwide, menjadi pekerja yang berbayar 61% di of domestic workers rumah are tangga excluded from pribadi. national labor legislations. And 50.1% have no Lima- legal entitlement to social security. 50,1% tidak mendapatkan jaminan sosial, 46.5% of domestic workers across the world are excluded from dan maternity juga leave mereka provisions. mereka tidak dimasukkan dalam 47.6% are kebijakan excluded untuk from cuti hamil. entitlements to maternity cash benefits. As the global Dan informality sebagai rate continues to di mana staggeringly angka high at informalitas terus 81%. terus As of bertambah, 2022, 81%, only 38 countries have hanya ratified C189, 38 negara yang for meratifikasi domestic and C189 household work. untuk mendapatkan kerja layak bagi para It is pekerja. imperative to have spaces for social Jadi itu dialogue sangat about penting care untuk work, mendapatkan which must ruang include untuk dialog representatives of sosial. domestic workers in critical decision-making spheres. And yet, in some countries, Dan domestic dalam workers beberapa negara, are para not PRT allowed tidak or not diperbolehkan recognized to atau tidak organize diakui joint untuk venture berorganisasi as dan the law mendapatkan limits kebebasan the scope of law due to non-recognition of karena tidak domestic work diakuinya para as pekerja decent rumah work tangga and as care work. sebagai pekerjaan yang layak. To address these issues Untuk and to menangani discuss masalah the way ini forward, dan untuk today we mendiskusikannya, have with hari us ini an esteemed panel of kita seven ada speakers. panel yang akan First, membahas we mengenai have hal ini. Pertama Sonia ada George, Sonia a George, member of the IDWF anggota dari Executive Committee, IDWF, representing Asia yaitu and National Vice President anggota of EXCO mewakili Self-Employed Women's Asia, Association, SEWA, from India. dan juga dari We SEWA have Mary Ann Abunda, ada member of the Mary Ann Abunda, IDWF Executive Committee anggota representing the dari MENA region, EXCO dari MENA, President of Sandigan Kuwait Presiden Domestic Asosiasi Workers PRT Association. Sandigan Kuwait. Ada LeBlanc, anggota dari anggota EXCO IDWF mewakili Caribbean, Sekretaris Umum Serikat Pekerja Rumah Tangga Nasional. Dan juga ada Ruth Kakami, yaitu anggota Dewan di Serikat PRT, Hotel, Lembaga Pendidikan, Rumah Sakit, dan Pekerja Terkait di Kenya. Dan juga ada Doug Moore, di mana adalah anggota EXCO IDWF yang mewakili Amerika Utara, Direktur Eksekutif Serikat PRT Amerika, UDW, dan juga Wakil Presiden Internasional Federasi Pegawai Negara, Negara Bagian, Kabupaten, dan Kota Madya Amerika. Dan juga ada Marion Grace Jangli, yaitu pemimpin PRT di Konfederasi Serikat Pekerja Belanda. Dan yang terakhir ada Ruth Diaz, yaitu anggota EXCO IDWF mewakili Amerika Latin, Direktur Pusat Pelatihan Khusus Layanan Domestik Republik Dominika. Tolong catat. Kita juga ada sesi berikutnya setelah panel berbicara. Anda bisa menuliskan pertanyaan Anda jika ada di kolom chat, dan kita akan membahasnya nanti. Pertanyaan pertama saya adalah untuk semua pembicara. Anda bisa menggunakan waktu 4 menit untuk menjawab pertanyaan ini. Pertanyaan saya adalah, apa tantangan utama yang dihadapi para pekerja rumah tangga di wilayah Anda terkait dengan hak dan kondisi kerja sebagai penyedia perawatan berbayar? Dan apa yang dilakukan serikat pekerja untuk mengatasi masalah tersebut? Dan saya akan mulai dengan Sonia George untuk menjawab pertanyaan ini. Sonia, silakan. Anda punya waktu 4 menit.
Terima kasih, Raina. Apakah saya bisa terdengar? Oke, terima kasih. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam untuk teman-teman dan saudara-saudara dan pemimpin-pemimpin. Ini adalah hari yang sangat penting yang kita sedang rayakan, yaitu Hari Perawatan dan Dukungan Internasional. Dan hari Minggu adalah hari di mana para pekerja rumah tangga juga masih ada yang bekerja. Kita berada di situasi yang sangat penting di seluruh dunia. Untuk itu saya ingin mulai presentasi saya pada saat kita membahas mengenai mengenai pekerja rumah tangga yang tidak berbayar dan berbayar. Ini adalah beban untuk para pekerja rumah tangga yang berada dalam keadaan darurat di tengah perang dan juga konflik Palestina-Israel. Kita tidak melihat apa yang terjadi dengan PRT, di mana dokter-dokter tersebut adalah mereka yang terlibat dalam perawatan. Dan di Asia, kita sudah berbagi mengenai masalah PRT di daerah yang berada dalam tengah perang. Di Lebanon, para pekerja rumah tangga migran ditelantarkan dan mengungsi, namun mereka saling membantu berlarian dan memasak makanan di tempat penampungan, dan mereka tidak dapat tidur setiap malam di bawah pengeboman, dan juga tantangan yang kita lihat. Jadi PRT adalah karena mereka tidak bisa eh, meninggalkan area perang. Mereka tidak memiliki paspor mereka, sehingga mereka tidak bisa melarikan diri, dan mereka juga tidak mendapatkan masukan untuk merawat keluarganya. Jadi ini adalah hal yang sangat mengkhawatirkan yang ingin saya berbagi, yang ingin saya bagikan dari Asia. Kita sudah mendengar bagaimana eh, di mana PRT Migran Birma berusaha untuk tetap kuat untuk mendukung keluarga mereka di Myanmar yang mengungsi. Setelah COVID, kita memiliki pekerja perawatan dalam situasi darurat seperti ini. Bagaimana kita meresponinya? Ini adalah federasi global untuk para PRT. Apa yang akan mereka lakukan? Itu adalah tantangan utama yang kita hadapi. Mungkin saya ingin berbagi mengenai isu-isu secara umum dari perspektif Asia. IDWF telah melakukan kampanye perawatan, dan kita juga telah melihat bagaimana pemerintah eh, menanggapi hal ini. Seperti yang kita lihat, di mana itu sudah dilakukan kampanye oleh ILO, di suaranya Sonia terputus-putus, tidak bisa terdengar. Eh, Kurangnya infrastruktur dalam perawatan, pera- kita harus berjuang. Kita kita harus melakukan kampanye untuk mengatasi mengenai hal ini.
apa yang sudah kita dengar se- se- di forum Asia Pasifik, di mana itu merangkum karena oleh perawatan aliansi di seluruh ruang. Maaf, suara Sonia agak kurang jelas, putus-putus. Dan seluruh acara konferensi itu membahas mengenai perawatan, hak-hak perawatan para pekerja. Saya rasa itu adalah sangat penting untuk mengatasi mengenai perawatan ini. Dan kita juga melihat perawatan ini dari perspektif publik dan juga untuk menyampaikan eh, kerja yang layak dan juga jaminan sosial dan perlindungan hukum untuk para pekerja rumah tangga dan juga bagaimana dengan gerakan global, bagaimana kita menangani hal ini dan juga mengenai dialog yang kita lakukan. Itu yang ingin kita lakukan untuk mewakili Asia. Terima kasih. Terima kasih banyak, Sonia. Sekarang boleh saya meminta Aida untuk berbicara. Tolong gunakan waktu 4 menit. Bisa mendengarkan saya? Kita membahas mengenai perawatan di Hari Internasional Perawatan dan Dukungan ini. Para pekerja rumah tangga tidak diakui sebagai pekerja. Suara Aida agak terputus-putus, tidak begitu jelas. Suaranya hilang. Aida membahas mengenai cuti hamil karena para pekerja tidak bisa mendapatkan hak mereka untuk mendapatkan cuti hamil. PRT di mata pemerintah, mereka masih tidak ingin mengakui bahwa PRT memiliki hak dan mereka harus diakui sebagai pekerja di negara kami. Jadi itu adalah masalah terbesar. Jadi kami berusaha untuk menjangkau atau merekrut banyak anggota dan memberitahu mereka apa yang terjadi. Tahun depan kita ada pemilihan, jadi kita harus menaikkan suara kita, menyuarakan suara kita. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi karena kita akan terus mengatakan kepada PRT bahwa kita harus eh, menuntut dan kita tidak perlu pergi keluar untuk bekerja dan mereka sehingga bisa membuat mereka melihat bahwa betapa pentingnya peranan kita sebagai PRT. Terima kasih banyak Aida. Sekarang boleh saya minta Dak untuk melanjutkan. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Pertama-tama, saya hanya memiliki waktu 3 jam tidur dan kita ada eh, pemilihan umum. Jadi saya ada sedikit sakit, tapi pertanyaan yang diberikan oleh Raina yaitu tantangan yang dihadapi oleh para pekerja rumah tangga di Amerika. Pertama,
Saya ingin mengucapkan terima kasih sudah mengundang saya di webinar ini. Dan di Amerika Utara ada jutaan PRT, termasuk para pekerja rumah tangga untuk perawatan anak. Ada banyak sekali jenis perawatan. Kami mewakili lebih dari 1.800 para pekerja perawatan yang mendukung orang-orang dengan disabilitas, anak-anak, untuk hidup menjadi lebih baik. Saya bisa memilah untuk kalian bagaimana serikat bekerja sama dengan kami. Saya akan mulai dengan ketidaksetaraan. Kita ingin melihat pemerintah untuk melihat tenaga kerja kita di sejarah Amerika, yaitu tentang perbudakan. Kami berjuang di negara bagian dan juga federal, dan juga menyampaikan migrasi bahwa tidak ada pekerjaan yang dipaksa. Kami bekerja dengan perawatan di sektor perawatan anak dan juga rumah, dan juga meminta untuk menambahkan gaji untuk para pekerja, dan juga mereka juga mendapatkan dana pensiun setelah mereka selesai bekerja, dan membuat pekerjaan perawatan menjadi pekerjaan yang sangat baik, dan memperbarui program imigrasi yang ada di negara kami. Jadi tidak ada lagi eksploitasi dan bahaya dalam ekonomi perawatan. Mari kita mulai dengan investasi di perawatan. Sekarang banyak sekali orang Amerika uh, tidak bisa mengusahakan untuk uh, masalah perawatan. Kita bekerja untuk memprioritaskan para pekerja perawatan. Kita bisa memperluas di mana orang-orang ini bisa mendapatkan perawatan anak dan juga untuk perawatan lansia. Di California kita berjuang untuk penawaran kolektif, dan isu yang lain dari para pekerja perawatan adalah cuaca. Para pekerja perawatan selalu berada di garis depan dari iklim, seperti pada saat kita diserang oleh COVID, dan tantangan sering sekali berpengaruh dengan adanya perubahan iklim, dengan adanya hurricane, adanya kebakaran yang liar, dan juga tidak adanya listrik, dan kehilangan kendaraan, dan juga banyak sekali bencana alam. Jadi terutama untuk yang mereka harus bersandar kepada peralatan medis selama hidup mereka, karena mereka tidak bisa bergerak dan terbatas. Dan kita mengubah ruang atau gedung serikat untuk pada saat mereka terjadi bencana alam, mereka bisa berkumpul di sana. Karena kita semua berbagi dunia ini bersama. Saya mendorong kalian untuk membahas mengenai tentang bencana alam yang terjadi dengan iklim. Terima kasih, dan saya akan melihat untuk tanya jawab, sesi tanya jawab nanti. Sekarang boleh saya meminta Marianne
Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam semua. Nama saya Mary Ann Mabuda. Saya Presiden Asosiasi PRT Sandingan Kuwait, wilayah MENA, eh, mengalami tantangan dalam kondisi kerja PRT migran di Asia dan Afrika. Tantangan kritis yang kami hadapi adalah kurangnya keadilan dalam sistem dukungan dan juga kafala yang juga masih ada dengan terjadinya eksploitasi dan juga penganiayaan, dan juga para pekerja rumah tangga mengalami masalah dalam menghadapi kafala, dan itu sangat sulit buat mereka untuk meninggalkan situasi eksploitasi ini. Dan juga para PRT mendapatkan pelecehan secara seksual karena mereka tidak ingin melaporkannya karena mereka takut untuk dideportasi. Jadi tidak ada yang akan mengecek situasi kita di rumah majikan. Dan di rumah majikan siapa semua yang mengurus semuanya di rumah tangga malah tidak mendapatkan perhatian. Siapa yang mengurus kami? Siapa juga yang bisa memberitahukan kepada kami apa yang terjadi dengan saudara-saudari kita yang lainnya? Siapa yang merawat kami, yang peduli kepada kami? Usaha kami di mana karena kami ada terbatas, beberapa serikat internasional seperti IDWF dan juga beberapa eh, organisasi nirlaba melakukan advokasi untuk perlindungan pekerja, dan juga melakukan advokasi dan juga memastikan bahwa para PRT migran dimasukkan dalam undang-undang setempat, dan juga memberdayakan para pemimpin, dan juga melakukan pelatihan untuk mengenai advokasi dan juga hak-hak para PRT, dan juga menantang sistem kafala, dan juga mempromosikan rekrutmen yang adil. Sangat mereka terima kasih banyak. Terima kasih, Marian. Sekarang saya meminta Marion untuk berbicara, menjawab pertanyaannya. Halo semua, seperti yang kita tahu, para PRT adalah memasak, membersihkan rumah, dan juga mengurus orang-orang yang kita cintai, dan juga menentukan kesejahteraan rumah tangga. Tapi dengan pentingnya peran tersebut, para PRT di Eropa masih tidak memiliki pengakuan dan juga tidak memiliki hak, termasuk penawaran kolektif, perlindungan sosial. Selama COVID-19, banyak PRT kehilangan pekerjaan mereka dan tiba-tiba menjadi tidak punya rumah, tidak punya tempat tinggal karena mereka takut eh, akan menular, dan juga banyak dari mereka juga mereka mendapatkan pelecehan seksual dan juga kekerasan rumah tangga. Dan dengan tantangan yang kita lihat ini, para PRT harus diakui, harus dinilai, dan juga harus menjadi profesional. 9,5 juta orang-orang para pekerja layanan pribadi di 27 negara bagian mewakili
ba- ada 6,3 juta para pekerja yang direkrut secara sah, secara legal, tapi mereka tidak mendapatkan hak-hak mereka. Untuk 61% mendapatkan menyediakan perawatan untuk para lansia, untuk para orang-orang disabilitas, untuk anak-anak, dan 27% melakukan pekerjaan rumah seperti memasak, bertanam, dan lain sebagainya. Dan juga untuk pribadi dan layanan pribadi, mereka melakukan kedua pekerjaan itu. Dan hanya 1 dari 3 para pekerja, mereka kebanyakan adalah perempuan, dan mereka sebagian besar tidak memiliki dokumen. Jadi untuk menangani apa yang dilakukan oleh serikat, kita melakukan advokasi untuk ratifikasi dan implementasi untuk C189. Ada 27 negara Eropa, hanya 9 saja yang sudah meratifikasi ILO C189. Dan dengan federasi dan sebagai Komisi Eropa untuk mendorong negara bagian untuk meratifikasi. Dan kami berusaha untuk membangun dialog sosial di tingkat nasional dan internasional, dan juga di mana para mitra bisa duduk bersama dan juga supaya mereka bisa mendapatkan hak-hak mereka sebagai PRT. Di beberapa negara di mana para PRT seperti Belgia, Italia, Prancis, kita membangun kapasitas dengan serikat buruh dan juga PRT di tingkat internasional, dan sebagian besar dan juga mereka terlibat dalam aktivitas serikat pekerja. Jadi sangat penting buat kami untuk bisa terlibat di dalam serikat. Terima kasih. Terima kasih banyak, Marianne. Boleh saya meminta Ruth Dias untuk menjawab? Selamat pagi semua. Saya rasa sangat menarik untuk mendapatkan kesempatan ini dari IDWF untuk bertukar pengalaman di mana kita uh, di wilayah kita. Di Amerika Latin adalah salah satu wilayah pemimpin untuk ratifikasi, tapi tidak diimplementasikan. Dan sekarang kami ada satu lagi tantangan, yaitu kita harus terlihat PRT sebagai pekerja perawatan. Di kampanye kedua kita sudah mempromosikan, kita berusaha untuk menyelesaikan tantangan ini untuk untuk masa perawatan. Mereka seharusnya memiliki kebijakan yang meletakkan PRT di pusat. Ini adalah 3 negara yang sudah meratifikasi ILO, yang itu adalah pengalaman yang sangat penting karena mereka tidak memiliki ratifikasi hari-hari ini. Tapi ada di mana mereka ada kelompok untuk para pekerja yang melakukan perawatan, di mana kebijakan publik yang berhubungan dengan perawatan yang bisa dibuat sebagai bukti dengan terkait dengan undang-undang, dan juga untuk perempuan, dan juga ada Kementerian Pengembangan Ekonomi, dan juga untuk perempuan pertama yang membuat kebijakan publik. Ini adalah pengalaman yang sangat penting karena kita bisa mendapatkan implementasi tanpa harus mendapatkan ratifikasi. Dan kita akan menggunakan topik ini sebagai perawatan. Tapi perawatan untuk Amerika Latin itu adalah kasus untuk wilayah tersebut juga, itu adalah tantangan untuk membuat
PRT menjadi bagian dari sistem dan menjadi bagian dari bagian untuk bagi para para pekerja perawatan. Karena diskusi kita bisa melihat ILO di konferensi internasional, kita harus menggarisbawahi saat ini adalah beberapa poin mereka ingin membagi PRT dari perawatan. Tapi tapi itu adalah pekerjaan perawatan tidak langsung dan pada akhirnya para PRT memberikan perawatan secara langsung dan tidak langsung. Struktur pertama bagi kami untuk bergabung pekerjaan perawatan dan juga pekerjaan rumah tangga, yaitu kita memberikan perawatan bagi mereka yang peduli dengan kami. Dan kita juga harus membuat kebijakan yang berstrategi dan membuat hak-hak mereka terlihat dengan eh, dengan pendekatan eh, gender berbasis gender, di mana mereka yang mendapatkan perawatan dan juga memberikan perawatan. Saya rasa ini di beberapa tempat seperti Kolombia, Dominika Republik, Argentina, mereka mengembangkan bentuk yang bentuk perawatan yang sangat menarik, di mana para pekerja mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi dalam kelompok kerja dan juga kelompok pembuat keputusan dan secara wajib harus harus membawa para pekerja rumah tangga dalam pengembangan kebijakan dan kami ingin mencapai hal tersebut di mana juga ada diskusi yang terjadi dan kita harus mencari cara untuk bisa hadir walaupun kami tidak diundang. Kami memiliki tantangan-tantangan yang sangat besar. Hanya beberapa organisasi atau serikat mendapatkan kesempatan untuk melatih anggota mereka. Dan saya rasa diskusi hari ini adalah bahwa para pekerja rumah tangga harus dibuat menjadi profesional dan menurut di seluruh dari sejarah para pekerja rumah tangga belum menjadi profesional. Kita harus berusaha untuk mengevaluasi kembali dan juga kita juga membahas mengenai gaji karena banyak sekali pekerjaan rumah tangga, kasus rumah tangga karena mereka mendapat eh, kondisi yang kita lihat dari para pekerja rumah tangga di seluruh wilayah. Banyak dari kami dengan memiliki perspektif migran yang sangat penting. Contohnya Dominika Republik 4.000 orang, 10.000 orang harus bermigrasi per minggu. Ini adalah kebijakan migrasi yang sangat agresif. Banyak dari mereka adalah pemberi perawatan atau PRT. Mereka dipisahkan dari anak-anak mereka sehingga jadi migrasi. Maaf, maaf. Saya tahu banyak hal yang ingin Anda sampaikan, tapi ada pertanyaan. Jadi eh, Jadi nanti bisa disampaikan lewat pertanyaan berikutnya. Terima kasih untuk semua pembicara yang membahas mengenai tantangan itu sangat luar biasa dan mereka berbicara dalam satu bahasa yaitu berorganisasi. Dan pada saat kita membahas mengenai pandemi dan bagaimana mempengaruhi eh, termasuk para PRT dan juga akses mereka terhadap perawatan dan juga mengenai perubahan iklim dan juga informalitas. Maaf, Afrika belum berbicara. Maaf, terus silakan bisa menjawab pertanyaannya. Terima kasih. Terima kasih banyak, Ruth. Maaf, Anda sudah melupakan kami.
saya hanya ingin menggarisbawahi tantangan yang dihadapi oleh para PRT, yaitu mengenai stigma sosial, melihat melihat PRT sebagai seseorang yang kurang pendidikan, dan dari perspektif masyarakat. Jadi kami itu tidak bernilai. Itu adalah tantangan dan kami sangat bergumul dalam hal ini. Dan kami ingin mengubah naratif tersebut atas PRT. Dan untuk memastikan kalau mereka adalah pekerja sebagai pekerja yang lain, sama seperti pekerja yang lain. Dan jujur masih banyak terjadi eksploitasi yang terjadi saat ini. Dan kami melihat bahwa PRT masih bekerja dengan jam yang panjang dan juga dan dan juga mereka tidak memiliki waktu istirahat. Dan walaupun mereka mendapatkan waktu libur, tapi mereka masih suka ditelepon untuk kembali lagi bekerja. Kita tidak mendapatkan hak dan bahkan jaminan sosial kami tidak mendapatkan, dan kontraknya juga sebagian besar itu secara verbal, bahkan tidak ada kontrak yang tertulis. Dan kita melihat kurangnya kontrak tertulis. Jadi terjadi banyak sekali eksploitasi karena tidak ada kontrak yang tertulis, dan juga kita juga bergabung dengan serikat karena para pemberi pekerja mereka memberontak. Jadi mereka dan juga mereka tidak berani untuk memberitahu majikannya kalau mereka itu adalah anggota serikat karena mereka takut kalau mereka akan dikeluarkan dari pekerjaan mereka. Dan juga masih terjadi adanya pelecehan seksual terhadap para pekerja rumah tangga. Jadi para PRT tidak bisa memberdayakan mereka, dan mereka karena 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 gaji itu sangat penting buat mereka walaupun mereka dicerca dengan kata-kata yang tidak baik. Dan di negara kami ada undang-undang tapi tidak cukup untuk melindungi para pekerja rumah tangga. Dan masalah mengenai akses terhadap keadilan juga tidak mendapatkannya, dan juga baru saja mengimplementasikan jika serikat tidak datang untuk mendorong untuk adanya eh, pergerakan. Jadi para pekerja rumah tangga itu tidak secara cukup untuk dilindungi karena dan dengan bergabung dengan organisasi mereka berpikir kalau mereka akan mendapatkan angka atau kekuatan untuk melakukan penawaran kolektif, dan juga untuk menolong para pekerja rumah tangga untuk dimasukkan dalam undang-undang. Dan kita juga melakukan kampanye di mana kita mengedukasi para PRT, majikan dan juga publik bagaimana mereka bisa menghargai para pekerja rumah tangga, dan bahkan mengedukasi publik bahwa di mana para PRT ini sudah berkontribusi kepada masyarakat. Dan juga kita juga banyak sekali melakukan pembicaraan dengan pemerintah, dengan aliansi, dan juga tentunya kita juga memberikan dukungan hukum untuk para pekerja rumah tangga. Dan jika ada hak-hak para pekerja yang dilanggar, maka kita akan membantu mereka. Dan kita juga mendorong pemerintah untuk meratifikasi C189. Terima kasih.
Terima kasih banyak Ruth sudah berbagi dan maaf tadi terlupakan. Saya tidak terima kasih banyak sudah berbagi Ruth dan selamat datang di panel dan kita akan senang untuk mendengarkan untuk masalah berikutnya dan kita akan maju ke sesi berikutnya yaitu mengenai pertanyaan saya yang kedua adalah untuk semua pembicara tantangan apa yang dihadapi oleh para pekerja rumah tangga sebagai penyedia perawatan yang tidak berbayar. Apa saja kebutuhan perawatan pribadi dan keluarga mereka? Apakah mereka tertanggung? Aida, bisa mulai dengan Anda. Suaranya Aida terputus-putus. Jadi para PLT ini merawat anak-anak yang sakit, yang dan juga lansia. Beberapa mereka menolak untuk mengakui para pekerja rumah tangga. Jadi mereka memanggil diri mereka sebagai orang yang bekerja apa saja yang diminta. Jadi yang dibayar oleh para yang bekerja di rumah dan juga dibayar oleh majikan itu dan mereka bekerja di rumah itu tidak dianggap sebagai pekerja. Di kategori pekerja ini yang tidak dianggap sebagai pekerja. Kami terus mendorong pemerintah sudah bertahun-tahun tanpa dukungan dari gerakan serikat buruh para pekerja di negara kami. Walaupun kami mendukung mereka pada saat mereka memiliki acara. Karena saya percaya para pemimpin tersebut dari serikat pekerja, mereka juga memiliki PLT bekerja di rumah mereka. Jadi mereka sangat khawatir kalau undang-undang ini diganti. Dan walaupun kami minta mereka untuk melakukan rekomendasi bahwa pemerintah harus eh, merevisi undang-undang untuk memasukkan para pekerja rumah tangga, tapi pemerintah menolak untuk melakukan hal tersebut. Kami sudah melakukan ini selama bertahun-tahun dan rumah-rumah para majikan dan kadang-kadang tidak berbayar dan para pekerja bernegosiasi dan tapi mereka selalu diharapkan untuk terus bekerja, tapi selalu tidak cukup dan juga masyarakat sangat sangat lamban dalam mengakui pentingnya peran PRT. Jadi kita harus berdiri bersama dan meminta dan menuntut para pemerintah di setiap tempat untuk mengakui para pekerja rumah tangga dan memberikan mereka perlindungan sosial seperti pekerja lainnya. Kita semua membutuhkan pekerjaan yang layak. Akan tetapi kita harus belajar mengenai strategi dari tingkat pemerintah setempat. Kita harus memastikan bahwa para pekerja harus mendapatkan asuransi nasional. Asuransi di negara kami memiliki nama yang lain dan kita harus memastikan bahwa para pekerja rumah tangga dibantu oleh majikan untuk membayar asuransi tersebut. Mereka mereka beberapa belum lama saya memulai pekerjaan mereka selalu datang ke rumah. Saya tidak tahu apakah adanya kejahatan. Mereka tidak memperbolehkan siapapun untuk masuk ke rumah. Jadi saya sangat senang untuk hari ini
mendengar perbedaan tentang kesulitan yang berbeda dan kita menghadapi banyak sekali masalah dalam masalah pekerja rumah tangga. Jadi kita harus berdiri bersama dan menuntut pemerintah untuk mengakui para pekerja rumah tangga dengan kondisi yang layak dan juga dengan kehidupan yang lebih baik. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Aida. Boleh saya meminta Mary Ann dari Mina untuk menjawab pertanyaannya? Ya, pertama-tama saya setuju dengan Saudari Ruth untuk membuat para pekerja rumah tangga menjadi tingkat profesional dan juga ini bisa dilakukan juga di negara lain. Pertanyaan kedua, di mana para pekerja rumah tangga kami bekerja di luar rumah, jauh dari keluarga. Ini peran ganda ini memberikan tantangan dan juga mempengaruhi kesejahteraan kami dan juga untuk pekerjaan yang berbayar dan juga tidak berbayar kami juga dipanggil untuk pada saat kita harus bekerja setelah jam kerja dan kadang-kadang kami juga membutuhkan waktu kami sendiri jam kerja yang panjang dan juga tuntutan dari pemerintah membuat kami merasa lelah dan juga merasa bersalah karena kami tidak bisa juga mengurus keluarga kami dan juga dengan adanya dukungan untuk keluarga membuat kami sulit untuk memastikan bahwa membuat kami kesulitan untuk merawat keluarga kami yang ada di rumah dengan gaji yang rendah juga membuat kami sangat rentan untuk bisa menyediakan kebutuhan untuk keluarga kami dan juga untuk kesejahteraan kami dan kesehatan kami dan dengan banyaknya tuntutan pekerjaan yang harus dikerjakan dan juga itu membuat kami mengalami masalah dengan kesehatan kami dan kami juga tidak mendapatkan waktu tidur yang cukup dan juga memberikan keseimbangan untuk pekerjaan perawatan yang berbayar dan juga tidak berbayar dan juga untuk kurangnya perlindungan sosial dan juga dukungan finansial dan juga mengatasi celah ini dengan sistem komunitas dan juga inisiatif dapat mendukung para pekerja rumah tangga dan keluarganya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Marian. Sekarang kita akan meminta Marion untuk menjawab para pekerja rumah tangga yang adalah mereka di Mantelzorg di Belanda. Mantelzorg yaitu perawatan informal yang diberikan oleh keluarga atau teman yang membutuhkan bantuan dengan eh, kesehatan atau penyakit yang kronik dengan pertama mereka tidak berbayar, yang tidak mendapatkan pengakuan atau dukungan. Jadi contohnya kita harus menyerahkan pekerjaan kami eh, untuk merawat keluarga kami yang mendapatkan penyakit kronis. Jadi ini adalah pribadi dan kebutuhan pribadi dengan adanya anggota keluarga yang mendapatkan terkena penyakit yang kronik karena mereka tidak bisa bekerja dan mereka tidak mendapatkan pendapatan karena mereka harus merawat keluarga mereka dan juga mereka juga dipaksa untuk mengurangi waktu kerja mereka
karena mereka harus merawat keluarga mereka di rumah dan juga mereka tidak mendapatkan pendapatan yang stabil dan juga itu membuat tekanan dalam diri mereka. Dan kebutuhan para pekerja rumah tangga sebagai pekerja berbayar seringkali tidak layak. Dan untuk secara efektif untuk merawat keluarga dan kita juga perlu untuk memikirkan kesehatan kita sendiri. Dan dengan berkurangnya pendapatan ini dan harus mengurus keluarga di rumah itu meningkatkan stres dalam diri para pekerja rumah tangga. Dan juga dengan pekerjaan PRT tidak diakui oleh pemerintah dan mereka bekerja seperti dalam masa perbudakan. Ini juga memberikan celah dan untuk mengatasi tantangan yang dihadapi para pekerja rumah tangga yang bekerja sebagai para pekerja yang tidak berbayar dan juga kebijakan untuk kebijakan untuk para pekerja rumah tangga dan juga para pemberi perawatan juga harus mendapatkan akses untuk untuk mendapatkan perawatan juga. Terima kasih. Terima kasih banyak, Marion. Boleh saya minta Ruth untuk menjawab pertanyaan Ruth ke kami? Terima kasih banyak, Raina. Saya akan mulai dengan pertanyaan kedua. Apa apa eh, apa kebutuhan perawatan pribadi dan keluarga mereka? Mereka mereka tidak memiliki waktu untuk merawat diri mereka. Mereka tidak memiliki waktu untuk beristirahat, untuk rekreasi, untuk kadang-kadang pekerjaannya sangat banyak dan mereka tidak memiliki waktu yang cukup untuk mengurus diri mereka sendiri. Dengan masalah tersebut, salah sa- yaitu kita juga harus memperhatikan kesehatan mereka dengan mereka yang mungkin mereka memiliki penyakit yang kronik dan mereka harus pergi ke dokter atau melakukan check up. Jadi mereka membutuhkan waktu untuk bisa pergi. Jadi mereka membutuhkan perawatan kesehatan juga. Tapi karena pekerjaan mereka tidak bisa melakukan hal tersebut. Dan juga ada masalah dalam mengembangkan keterampilan mereka, yaitu para pekerja yang tidak berbayar. Anda bekerja dan Anda tidak memiliki waktu karena keluarga Anda membutuhkan kalian dan juga di waktu yang bersamaan majikan juga membutuhkan kalian. Jadi dan Anda juga harus melakukan pelatihan sebagai pemberi perawatan. Jadi itu akan menggunakan waktu kalian, tapi kalian tidak memiliki waktu. Anda memiliki anak-anak yang harus dirawat dan juga di keluarga mungkin ada keluarga yang dengan disabilitas dan harus merawat mereka. Jadi di tempat kerja Anda juga harus merawat keluarga yang majikan Anda di komunitas itu mengenai para pekerja perawatan yang tidak berbayar. Itu di mana em, harus memiliki waktu untuk berkoneksi dengan yang lain dan juga membutuhkan dukungan emosi dari eh, rekanan kalian karena mereka harus bekerja dan mereka tidak memiliki waktu untuk memiliki waktu untuk diri sendiri. Jadi Anda menggunakan banyak waktu untuk bekerja dan memiliki waktu yang sangat terbatas untuk diri sendiri. Kadang-kadang bahkan eh,
dan juga karena sebagai para pekerja perawatan yang tidak berbayar, tapi mereka meminta untuk datang dan untuk merawat. Dan juga karena dengan adanya mungkin keluarga yang membutuhkan di rumah, sehingga Anda tidak memiliki mereka para PRT tidak memiliki gaji yang cukup. Dan kami juga melihat para PRT merasa Anda merasa ada banyak sekali kelelahan. Anda merasa lelah dari tempat kerja, tapi masih memiliki tanggung jawab di rumah, dan itu juga membuat runtuh secara mental dan juga fisik. Jadi itu menjadi tantangan secara emosional, secara mental. Dan sebagai pekerja rumah tangga, dengan menyeimbangkan tempat kerja, waktu kerja, dan juga di rumah itu adalah hal yang sulit untuk para PRT. Dan mereka merasa mereka terisolasi dan memiliki waktu untuk bertemu dengan keluarga, dengan teman, dan tidak memiliki waktu untuk berinteraksi dengan orang lain. Dan kami juga melihat sebagai serikat serikat kami melihat bagaimana untuk bisa menolong para pekerja rumah tangga memiliki keuangan yang lebih aman, lebih stabil, dan juga ingin meningkatkan kondisi kerja mereka juga, dan juga meng, dan juga untuk mengimplementasikan mengenai perlindungan sosial, dan juga para pekerja rumah tangga bisa mendapatkan manfaat untuk mereka, dan juga untuk melihat, dan juga gaji mereka juga bisa eh, bertambah. Jadi banyak PRT bekerja lebih banyak lagi karena uang yang mereka terima tidak cukup, dan tuntutan lain yang kita juga memastikan PRT keluar bisa keluar untuk istirahat dan juga memiliki waktu dengan keluarga, dan juga mereka mendapatkan waktu untuk beristirahat. Dan maaf Ruth, harus memotong, waktunya sudah habis, tapi ada sesi tanya jawab, kita bisa melakukannya di sana. Terima kasih Ruth. Sekarang saya akan meminta Sonia George dari Asia untuk memberikan jawabannya. Terima kasih, Raina. Banyak para pembicara sudah membahasnya. Saya rasa PRT mereka tidak diakui hak-hak mereka, dan juga dengan adanya jam kerja yang panjang, contohnya tidak libur seminggu, dalam satu minggu tidak ada waktu libur, karena di seluruh dunia bahkan peraturan kerja di mana di mana menyatakan bahwa jam waktu kerja itu 8 jam, dan jadi mendapatkan waktu kerja itu 8 jam harusnya untuk menurut peraturan yang ada. Jadi kebanyakan pada saat mereka bekerja, majikan belum bangun dan mereka sudah harus memulai pekerjaan mereka. Dan 8 jam ini
jam 8 jam itu tidak benar-benar 8 jam, tapi mereka bekerja lebih dari itu. Mereka meminta supaya pekerjaan mereka itu diakui dan mereka diakui sebagai pekerja dan memiliki hak yang spesial, dan juga mereka harus mendapatkan juga perawatan untuk diri sendiri. Jadi banyak sekali undang-undang di mana peraturan untuk para pekerja rumah tangga itu ada, tapi sebelumnya mereka tidak diakui dan hak mereka juga tidak diakui dan juga waktu kerjanya juga tidak diakui. Kita membahas mengenai masalah di luar dari jam waktu. Jadi itu adalah tantangan yang dihadapi oleh para PRT. Dan pada saat kita membahas mengenai keselamatan kerja, tidak ada yang membahas hal itu. Dan walaupun mereka itu diperkosa atau diculik oleh majikan, karena tidak ada bukti, artinya kita tidak bisa ke polisi dan membawa kasus ini. Jadi itu adalah pelanggaran yang dihadapi oleh para pekerja rumah tangga yang dialami, dan itu sangat penting bagi kita, dan juga kita membahas mengenai jaminan sosial. Kita sudah membahas mengenai jaminan sosial di banyak sekali tanpa kontrak, tanpa legalitas, bagaimana bisa memastikan jaminan sosial untuk para pekerja rumah tangga migran. Dan mereka juga tidak bersama dengan keluarga mereka, dan mereka berada di tempat yang baru. Saya rasa ini adalah bagian yang sangat penting pada saat kita membahas dan kita menyuarakan suara kita untuk bagi para pekerja rumah tangga untuk ekonomi perawatan. Ini adalah membahas mengenai berbayar dan tidak berbayar. Dan juga ini adalah tantangan yang kita hadapi. Dan dari perspektif yang tidak berbayar, dan saya rasa ini adalah tantangan sebagai federasi yang harus kita lihat. Dan dalam diskusi ekonomi perawatan, dan juga kita juga kita akan meminta supaya adanya pengakuan untuk para pekerja rumah tangga. Terima kasih. Terima kasih banyak Sonia. Sekarang saya akan meminta Ruth Dias untuk menjawab pertanyaan. Terima kasih. Saya ingin meresponi pertanyaan dengan cara yang berbeda. Yang pertama, secara internal sebagai sektor PRT, saya tahu tantangan yang kita hadapi. Salah satunya adalah pertumbuhan organisasi. Kita harus mengembangkan kekuatan dari dalam organisasi. Kita juga perlu mengerti bahwa lewat pencapaian tersebut kita mendapatkan perkembangan yang lebih baik. Saya rasa itu sangat penting untuk memperkuat orang-orang kita dan juga merekrut orang-orang yang lebih muda dan membuat generasi pergeseran generasi, dan supaya kita bisa lebih diberdayakan, dan untuk secara eksternal melalui negosiasi. Dan banyak dari kami seperti Aida sebutkan, Ruth juga mengatakan, Sonia juga mengatakan, bagaimana kita menolong ini sebelum otoritas, sebelum mereka melakukan pekerjaan ini, itu sangat sulit sekali supaya hak mereka itu diakui. Untuk itu kita harus berfokus pada pekerjaan layak, dan saya ingin mereka untuk
saya juga ingin memposisikan diri saya untuk pekerja layak, dan kita harus bisa bertahan, dan saya harus bertarung, saya harus ada di sana dengan gaji yang cukup dan juga perlindungan dan jaminan sosial, dan untuk bisa hidup itu menjadi tantangan, dan kita harus berjuang untuk gaji yang layak, dan kita harus membahas ini dalam diskusi, dan kita juga harus membahas mengenai jaminan sosial, dan untuk mereka yang bergantung pada kita, banyak dari mereka adalah dalam kondisi yang tidak tetap karena mereka mendapatkan subsidi dan mendapat bantuan dari negara, dan itu bukan pilar pertama dari negara, dari yang ingin kita kembangkan dalam hal itu kita perlu memulai untuk membahas secara khusus mengenai perawatan diri dan juga pengakuan dari kebijakan publik untuk memperbolehkan kita mendapatkan kehidupan yang lebih baik, dan yaitu istirahat 8 jam dan juga 8 jam untuk berbagi dengan keluarga dan juga melakukan aksi perawatan diri. Dan saya juga ingin membahas mengenai perkotaan dan juga pedesaan di Amerika Latin, sangat eh, sangat besar sekali adanya komunitas yang miskin, di mana di tempat di mana mereka tidak memiliki visibilitas, dan kita hanya hidup di kota. Saya tahu saya berbicara cukup banyak, tapi saya hanya menyebutkan bahwa tantangan yaitu ada dua, yaitu secara internal dan eksternal. Kita perlu bekerja dalam organisasi dan juga kita harus bekerja untuk bernegosiasi, dan kita perlu pemberdayaan. Itu yang dilakukan oleh IDWF. Mereka merekrut kami, membuat kami berpikir bersama secara kolektif sehingga kita bisa menjadi kuat, dan beberapa negara tidak memberikan kita, tapi kita butuh secara internasional sehingga kita memiliki satu bendera di mana kita harus, di mana para pekerjaan perawatan, di mana hari ini adalah tantangan secara global. Terima kasih banyak, Ruth. Kalian boleh minta Dak untuk memberikan komentarnya. Terima kasih, Raina, untuk para pekerja perawatan yang tidak berbayar. Ini adalah keluarga atau klien, yaitu menggunakan anggota keluarga perempuan kita, karena itu adalah pemberi perawatan yang tidak berbayar, yaitu mereka tidak memberikan kompensasi untuk waktu mereka, dan mereka harus juga menangani masalah kesehatan mereka sendiri juga. Jadi banyak sekali mereka harus bekerja keluar dari tempat kerja mereka, dan mereka harus dan memberikan perawatan, tapi sebenarnya mereka juga membutuhkan perawatan untuk diri mereka sendiri juga, dan juga eh, dan mayoritas perawatan dilakukan oleh para pemberi perawatan yang tidak berbayar. Di keluarga Amerika, mereka tidak berbayar karena mereka tidak tahu bahwa mereka seharusnya dibayar oleh program federal atau negara bagian, tapi klien juga tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan program tersebut. Dan juga di Amerika, pada saat kita memiliki program publik, seringkali orang yang miskin yang memenuhi syarat untuk mendapatkan perawatan, yaitu orang yang bekerja seumur hidup mereka dan hanya memiliki opsi yang sangat terbatas. Mereka hanya melakukan perawatan untuk pasar. Kita harus menaikkan gaji mereka, dan juga mereka juga bisa mendapatkan akses terhadap kesehatan. Di California, semua bisa mengakses kebutuhan yang mereka butuhkan. Untuk itu tidak membuat pilihan bagi para pekerja perawatan tidak bekerja penuh waktu karena mereka tidak bisa.
karena itu akan mempengaruhi mereka secara finansial. Kami sangat optimis mengenai wakil presiden, yaitu memperluas eh, kesehatan medis di November tanggal 5. Dia memberikan model di mana para senior dengan disabilitas mendapatkan eh, tanggungan klinik. Kita juga membahas mengenai perawatan mental. Kami membutuhkan kepemimpinan federal. Semoga eh, semoga presiden masa depan kami, dan itu adalah sangat urgent bagi kami, di mana pemerintah dari semua tingkat mendengarkan panggilan tersebut untuk memberikan perawatan bagi mereka yang memberikan perawatan, terutama karena ekonomi perawatan mempengaruhi ekonomi lainnya, dan juga membuat para orang tua untuk bisa bekerja karena mereka membutuhkan perawatan anak, dan untuk orang-orang disabilitas untuk bisa hidup lebih mandiri, dan juga lansia bisa bekerja, bisa tinggal di rumah mereka, dan juga mereka mereka bisa berada dalam keadaan yang aman. Dunia tidak bisa berfungsi tanpa ekonomi perawatan, dan kami harus terus mengingatkan semuanya mengenai realita ini. Terima kasih, dan sekali lagi jika ada pertanyaan lebih lanjut silakan tolong ditulis di kolom chat. Terima kasih. Terima kasih banyak Dak untuk responnya, dan terima kasih untuk semua pembicara yang sudah memberikan poin-poin yang sangat baik. Dan di webinar kita membahas mengenai para pekerja rumah tangga yang menjadi eh, penyedia perawatan yang berbayar dan juga tidak berbayar. Dan juga untuk mendapatkan akses untuk mendapatkan perlindungan sosial dan pekerjaan yang layak. Dan dalam akses terhadap layanan kesehatan. Dan juga mereka dan juga untuk eh, buruh di ekonomi perawatan bukan komoditas, dan negara bertanggung jawab untuk masalah ini, dan itu sangat imperatif untuk melihat perawatan di mana itu adalah hak hak asasi manusia. Ada pertanyaan dari audiens. Eh, Kami memberikan waktu 2 menit untuk para pembicara untuk menjawab pertanyaan. Ruth, ada 2 pertanyaan buat Anda. Pertanyaan pertama adalah, di Afrika ada banyak sekali eh, untuk para pekerja rumah tangga. Menurut Anda, apakah ada hasil dari program pelatihan tersebut, dan juga bagaimana kondisi perekrutan para pekerja rumah tangga? Pertanyaan kedua adalah, dari pekerja di Maroko, hampir 10.000 para pekerja rumah tangga. Saya ingin tahu eh, bagaimana berorganisasi dengan mereka dalam serikat saya. Itu Anda membahas mengenai Afrika dan Anda berbicara mengenai seluruh Afrika. Ruth, bisa tolong menjawab pertanyaannya? Terima kasih banyak untuk pelatihan. Pelatihan bagaimana para pekerja rumah tangga direkrut. Mayoritas para pekerja rumah tangga direkrut pada saat mereka tidak memiliki informasi mengenai hak-hak mereka, terutama mengenai pengakuan, dan kita berinteraksi dengan para PRT yang tidak memiliki informasi yang cukup mengenai hak-hak mereka.
dan mereka juga memberikan nilai dengan pekerjaan yang mereka lakukan. Dan bahkan pada saat pelatihan para pekerja rumah tangga memiliki kelakuan yang bahwa mereka berpikir kalau mereka itu tidak bernilai, mereka itu tidak berguna, mereka itu tidak pintar. Jadi dan jadi dalam pelatihan itu kami tidak bukan saja melihat membahas mengenai hak-hak mereka, tapi juga kita juga melatih mereka untuk melihat kelakuan mereka, yaitu cara berpikir mereka. Jadi pendidikan itu sangat penting untuk para pekerja rumah tangga, untuk merubah cara pikir mereka. Jadi dalam kasus ini eh, kami eh, melihat bahwa di mana kebutuhan para PRT untuk berorganisasi, karena kita harus memberikan mereka pandangan bahwa mereka itu bernilai di pasaran. Dan seperti saya, kalau saya tidak melakukan pelatihan tersebut sampai saat ini, saya tidak akan berada di posisi saya saat ini, di mana saya mengetahui mengenai hak-hak saya. Dan juga dengan pelatihan ini akan memberikan pemberdayaan bagi para pekerja rumah tangga untuk melihat kalau mereka itu bernilai da- dan juga mereka bisa berpikir kalau mereka itu adalah manusia dan saya adalah pekerja. Dan berorganisasi para pekerja rumah tangga migran. Kita memiliki pekerja rumah tangga migran dan kita ingin memberitahu mereka bahwa mereka memiliki kebebasan untuk bergerak, tapi untuk memberitahukan mereka bahwa berorganisasi itu adalah kekuatan mereka. Dan pekerja rumah tangga migran kadang-kadang mereka berpikir banyak sekali diskriminasi yang mereka alami. Dan mereka juga takut mungkin saya tidak diakui di negara yang baru. Jadi nasihat kami yaitu memobilisasi mereka dan membawa mereka bersama bahwa ada perlindungan untuk mereka. Jadi memobilisasi mereka, membahas mengenai situasi mereka dan dan juga eh, dan juga dan bagaimana dan juga kita bisa membahas dengan mereka dan memberitahu mereka mengenai bagaimana perasaan mereka, yaitu memobilisasi mereka. Jadi itu adalah waktu yang tepat untuk para pekerja rumah tangga untuk berorganisasi. Jadi kita harus melihat situasi mereka, tantangan yang mereka hadapi, dan kita juga bisa melihat kita melakukannya di Kenya. Kita membentuk asosiasi untuk para pekerja rumah tangga migran, dan kita mulai dengan membawa mereka bersama dan menunjukkan kepada mereka kalau mereka ini eh, berada di negara ini. Terima kasih Ruth sudah menjawab pertanyaan ini untuk Dak. Saya ingin menjawab, meminta bertanya. Dengan pemerintah yang baru, apa yang akan dicapai oleh para pekerja rumah tangga? Kami sudah bekerja dengan aliansi PRT untuk untuk mendorong administrasi bagaimana ekonomi perawatan mempengaruhi semua pekerjaan. Kami sudah melakukan banyak sekali pekerjaan di beberapa tahun belakangan ini dan
pada saat dia membahas mengenai perawatan anak dan juga para pekerja rumah tangga. Saya rasa pekerjaan yang kami lakukan beberapa tahun ini akan terbayar pada saat dia terpilih, di mana PRT itu dilihat sebagai pekerjaan yang layak. Jadi kami berkolaborasi kolaborasi dengan serikat, dan tapi dua serikat pemimpin NDCIU kami maju ke depan, dan itu akan menjadi prioritas. Kami sudah tahu di administrasi Harrison. Terima kasih Dak untuk eh, jawabannya. Pertanyaan berikutnya untuk Sonia. Siwa memberikan layanan perawatan anak untuk anggotanya. Bisa tolong menjelaskan bagaimana cara kerjanya dan bagaimana untuk mengimplementasikan inisiatif tersebut. Silakan. Ini ada pertanyaan yang besar. Saya rasa itu ada model yang unik dari sewa. Kita membahas mengenai bagaimana membuat para PRT lebih profesional. Mereka, jadi mereka harus ke sana dan untuk supaya anaknya bisa dirawat. Jadi perempuan datang bersama dan mereka seperti, jadi mereka datang bersama dan juga menjaga anak-anak, teman-teman kerja mereka, seperti model-model yang mereka buat sendiri. Dan saya rasa untuk saat ini kita bisa memiliki sesi dengan IDW sebagai bagian dari sosial solidaritas sosial, bahwa kita bisa juga mulai mengimplementasikan di wilayah kita. Terima kasih banyak Sonia. Dari situasi kita akan membahas mengenai sosial dan solidaritas untuk membahas mengenai hal ini. Pertanyaan selanjutnya untuk Ruth Diaz dari Amerika Latin. Anda menyebutkan bahwa tantangan dari dengan apakah semuanya keseimbangannya positif, dan seperti yang eh, sudah Anda alami. Pertanyaan kedua adalah dari Meksiko, banyak sekali perempuan muda di Meksiko dilecehkan di Meksiko. Bagaimana disiksa? Bagaimana Anda menggunakan serikat dalam membantu dalam hal ini? Ruth, silakan. Saya rasa tiga pertanyaan. Pertama, jika saya bisa menjawab pertanyaannya, yaitu tantangan internal tentunya lebih banyak aspek positif dan juga negatif daripada negatif. Kami berorganisasi dalam tingkat internasional dan ini membantu bersama dengan dengan serikat setempat, yaitu di mana para pekerja rumah tangga hadir dan juga federasi sosial dan serikat, mereka datang bersama dan mendiskusikan isu-isu yang ada, dan juga Kolombia, Argentina, Paraguay, dan semua afiliasi yang ada di sana. Dan juga eh, kami bisa mengatakan bahwa tantangan dapat diselesaikan karena kita memiliki suara yang sama, dan juga untuk itu juga di tingkat internasional ini akan membantu kami untuk menggeneralisasi transisi, karena ini akan memberdayakan serikat pekerja
pada saat kita membahas mengenai pengakuan generasi ini harus didukung dengan kemenangan. Di beberapa negara kita mendapatkan manfaat yang spesial untuk para kolega yang tidak memberikan kontribusi karena tidak ada jaminan sosial di negara tersebut dan juga tidak ada pengakuan dari jaminan sosial. Untuk itu kita harus terus memberikan eh, untuk memberikan bukti bahwa situasi dari para pekerja rumah tangga yang belum pernah memberikan kontribusi sehingga mereka bisa mendapatkan manfaat. Dan mengenai Meksiko, ada banyak sekali pekerja yang tidak dilindungi dan mereka juga disiksa, dilecehkan, diperkosa karena inspeksi masalah inspeksi pekerja dan juga rumah tangga adalah itu adalah privat dan seharusnya tidak ada metodologi dan juga inspeksi tenaga kerja harusnya dilakukan di rumah, yaitu dengan melakukan inspeksi di rumah keluarga dan hak mereka juga diregenerasi karena ada majikan di, karena kami ada di rumah tersebut dan juga mereka mendapatkan akses kepada mereka untuk melihat kondisi di mana mereka para pekerja berada. Itu hanya terjadi di Meksiko dan untuk populasi di Amerika Latin mengenai terutama di daerah pedesaan karena banyak sekali kemiskinan karena banyak perempuan yang tidak membicarakan bahasa mereka. Jadi tidak ada kontrak atau kontrak ketenaga kerjaan. Jadi implementasi C189 dan kita juga harus mengimplementasikan inspeksi pekerja. Ini sangat sangat sulit sekali untuk menavigasi. Saya tidak tahu apakah saya menjawab pertanyaan Anda. Terima kasih Ruth sudah menjawab banyak sekali pertanyaan dalam waktu yang sangat singkat. Pertanyaan terakhir adalah untuk Mariam dari Eropa. Apa yang dilakukan serikat untuk melakukan kekurangnya para pekerja dan em, mengajak atau mengundang para pekerja untuk melakukan pekerjaan? Saya hanya bisa menyampaikan dengan masalah pengalaman yang kita lakukan di sini di Belanda, yaitu kasus yang sangat spesial. Sampai sekarang Belanda sudah eh, pemerintah tidak meratifikasi dan mengakui para pekerja rumah tangga sebagai pekerjaan. Kami mendapatkan dalam pekerjaan serikat buruh dan kita melakukan aktivitas dan strategi sehingga kita bisa menuntut lebih lagi kepada pemerintah mengenai hak dan pengakuan untuk para semua pekerja rumah tangga di Belanda. Tapi kami juga melakukan beberapa contoh yang baik dan praktek-praktek yang baik datang dari negara di mana menghormati dan mengakui pekerja rumah tangga sebagai pekerja dan juga mereka seperti Belgia dan juga itu apa yang kami katakan kepada pemerintah bahwa kami bisa mendapatkan ini menggunakan ini sebagai contoh di mana para pekerja rumah tangga di Belanda eh, bisa mendapatkan manfaat dan juga pengakuan seperti pekerja lain di negara ini. Dan hari-hari ini eh, pemerintah kami takut para pekerja rumah tangga migran terutama tidak akan diberikan kesempatan terutama untuk para pekerja rumah tangga yaitu orang-orang dengan kulit berwarna kami tidak akan didengarkan karena kami berorganisasi
dan kami memiliki serikat pekerja yang berjuang bersama dengan kami. Kami percaya kami akan terus melihat ke depan dengan adanya pengakuan dan juga orang-orang yang pekerja yang tidak memiliki dokumen yang lengkap dan juga semuanya akan diakui. Terima kasih. Terima kasih Marion untuk jawabannya. Jadi pertanyaan yang yang sangat penting itu untuk Marian. Marian, kami ingin tahu apakah ada yang bisa dilakukan oleh IDWF untuk para PRT yang di Lebanon, status para pekerja rumah tangga di Lebanon, dan bagaimana kami sebagai federasi dapat mendukung mereka. Marian, silakan. Itu sangat menyedihkan melihat situasi yang terjadi di Lebanon. Beberapa mereka dikeluarkan sehingga mereka membutuhkan tempat tinggal dan mereka juga banyak sekali yang dikirim pulang dan pemerintah tidak peduli. Ini sebagai IDWF kami melakukan pembicaraan dengan saudara-saudara kita di Lebanon dan meminta mereka mengenai situasi mereka dan apa yang harus dilakukan di lapangan, dan kan kita membutuhkan tindakan realistik dan juga strategi. Terima kasih. Terima kasih banyak Marian. Terima kasih untuk semua para pembicara. Ini adalah sesi yang sangat luar biasa di mana kami memiliki terjadi dengan para pekerja rumah tangga dan juga apa yang dilakukan para serikat buruh, para serikat pekerja lakukan untuk menangani tantangan-tantangan. Terima kasih banyak. Saya ingin mempersilakan Fernanda untuk penutupan. Terima kasih Raina. Saya ingin mengucapkan terima kasih untuk para pemimpin yang memberikan kontribusi yang besar dan karena selalu ada komentar dan juga kita tidak bisa menyampaikan semuanya, tapi kita bisa dilakukan nanti. Itu ada ini adalah sesi yang sangat bermanfaat karena dengan tantangan yang kita hadapi, dengan juga kesaksian menunjukkan bahwa pergerakan yang ada dan kita masih melihatnya dan kita juga memiliki dampak untuk perawatan internasional. Saya ingin menunjukkan video yang memberikan kekuatan daripada delegasi di tahun 2024. Temporary migration policies lead to a structural suppression of domestic workers' labor rights. The undervaluation and under-recognition of domestic workers must change. Nosotras somos trabajadoras de cuidado. Es importante para nosotros que este documento refleje el trabajo remunerado, untuk kami, el trabajo no remunerado, di mana dokumen ini merefleksikan pekerjaan sebagai pekerjaan yang berbayar dan tidak berbayar.
the arguments that are going on right now, I think we have come a long way. So I'm just proud of the work that IDWF has done. Care for those who care for you. Bueno, hemos llegado al final, lamentablemente siempre Dengan queremos itu, quedarnos un poquito más, waktu pero kita ya estamos pasadas de la hora, así que es un honor sudah para berakhir. nosotras invitar a nuestra Kita secretaria melebihi general, waktu Adriana Paz, yang a dar las sudah palabras de ditentukan. cierre. Adelante, Saya ingin compañera. mengundang Sekretaris Umum kita, Adriana, untuk melakukan Thank you so much, penutupan. Fernanda. Terima Thank you so kasih banyak, much to Fernanda. each one of the leaders Terima that we kasih have banyak been untuk bringing. setiap pemimpin yang sudah memberikan kebijaksanaan. Terima kasih banyak. Ruth dari Afrika, dari Amerika Latin, Marianne dari Kuwait, Marion Grace dari UK, Sonia dari India, Doug dari Amerika, dan Raina. Eh, sangat terinspirasi mendengarkan apa yang sudah kalian lakukan di setiap wilayah kalian dan bagaimana seberapa dalam kalian terlibat saat ini dengan tantangan dan resiko dan kesempatan yang kita miliki dalam ekonomi perawatan saat ini. Saya ingin melakukan rangkuman. Sonia mengatakan bahwa di agenda daripada PRT terus meningkat, kondisi kerja lebih dari kondisi kerja mereka karena para PRT melakukan pekerjaan perawatan yang tidak berbayar. Kita perlu berpikir bagaimana membawa bersama semua agenda ini, ekonomi perawatan, dan juga agenda kerja layak dan juga bisa berinteraksi dengan agenda lain yaitu perlindungan sosial, agenda untuk mengakses keadilan dan juga kesehatan. Bagaimana kita memikirkan mengenai perawatan sebagai filosofi dan juga aksi. Bagaimana kita memikirkan perawatan sebagai ekonomi politik sehingga kita bisa mengatasi, menyampaikan krisis perawatan ini. Dia memberikan kita presentasi siapa yang melakukan perawatan dan itu yang dilakukan oleh Serikat Buruh Asia, yaitu melakukan panduan kembali. Ruth Diaz dan Ruth Kakame juga membahas mengenai pentingnya untuk kembali itu juga adalah memberikan gaji yang lebih dan juga kelakuan dan sikap daripada para pekerja rumah tangga karena mereka merasa rendah, karena mereka tidak diakui sebagai profesi dalam pekerjaan mereka. Dan itu adalah elemen untuk menjadi lebih profesional dan juga hubungan antara majikan dan para pekerja pada saat mereka diisolasi dalam konteks rumah tangga dan juga untuk adanya pengakuan sangat penting untuk memformulasasi hubungan antara majikan dan pekerja. Dan juga Dak juga membahas mengenai yaitu kita mempedulikan untuk mereka yang merawat kita, yaitu mengetahui kapasitas untuk membayar untuk layanan kesehatan karena mereka tidak memiliki gaji yang cukup. Kami melihat kita harus mengambil pilihan untuk keluar dan bekerja sebagai penyedia perawatan atau di rumah untuk memberikan perawatan untuk keluarga. Yang kita lakukan untuk mengalokasi untuk kebijakan perawatan nasional dan juga bertanggung jawab untuk kepemimpinan daripada negara bagian ini seperti Sonia juga katakan apa yang kita pikirkan mengenai perawat ini. Ada banyak sekali ide-ide yang baik dan strategi di mana para pemimpin wilayah lakukan. Dari pemimpinan
berbagi dengan kami. Yaitu pertama, pemetaan yang dilakukan adalah meratifikasi C189. 38 negara yang sudah meratifikasi C189. Ini sangat rendah, angka yang sangat rendah untuk ratifikasi, karena ini memberitahukan kita bagaimana sulitnya untuk membawa formalisasi dan kondisi kerja untuk sektor uh, informal. Karena pekerja rumah tangga tidak dianggap sebagai pekerja di beberapa negara, di di beberapa negara mereka itu diakui. Dan kita juga um, yaitu C189 yaitu kondisi yang setara untuk para pekerja rumah tangga dengan pekerja lain, memformalisasi sektor. Ada banyak sekali cara dalam metodologi. Kita memiliki rekomendasi yaitu bagaimana formalisasi dapat dilakukan. Mari kita ingat bahwa PRT bukan pekerja informal secara alami. Kita adalah jadi PRT itu bekerja dalam informalitas karena kurangnya pengakuan dan status sebagai pekerja. Institusionalisasi, kita perlu asosiasi atau majikan atau pemberi pekerjaan untuk duduk bersama dan bernegosiasi mengenai gaji dan kondisi para pekerja rumah tangga. Tapi di waktu yang sama kita perlu memperkuat serikat dan kita mendorong pemerintah untuk memasukkan ini dalam agenda dan juga sehingga mereka bisa duduk bersama untuk membahas mengenai kondisi ini, yaitu antara pemerintah, pemberi pekerja dan para serikat PRT, yaitu dengan memberikan pengakuan terhadap keterampilan para pekerja rumah tangga. Akhirnya kita perlu membuka jalan untuk di MENA memberikan kesaksian mengenai situasi para PRT di Asia Afrika, di mana tapi juga untuk saudara Dak di Amerika, di mana para pekerja rumah tangganya itu adalah migran. Dan untuk negara ini adalah saudari kita Marion, dia juga mengatakan kepada kita bahwa kebutuhan pentingnya perlindungan kepada para pekerja rumah tangga yang tidak berdokumentasi, yaitu memberikan kebutuhan untuk uh, para peminta perawatan. Dan juga kita juga membutuhkan akses terhadap keadilan, dan juga ada diskusi mengenai ekonomi solidaritas sosial. Dan saya melihat di kolom chat di mana tuntutan yang paling populer ada mengenai ekonomi perawatan dan juga ekonomi solidaritas. Ini adalah bagaimana kita serikat dapat lebih aktif dalam membawa prinsip-prinsip solidaritas pada saat kita membahas mengenai perawatan dan juga mempresentasikan perawatan. Dengan itu kita memiliki visi yang sangat jelas apa yang harus kita lakukan dan juga uh, uh, dan yang harus dilakukan oleh para PRT dalam wilayah tersebut. Dan saya ingin meminta kalian para pemimpin untuk menunjukkan bagian kita untuk melakukan kerja layak di ekonomi perawatan. Presiden Carmen memberikan permintaan maaf karena dia sakit dan dia berharap bisa berada bersama dengan kita. Dan pada saat kita membahas mengenai perawatan, saya juga meminta kepada dia untuk beristirahat untuk dengan tidak ada hadirnya presiden. Kami melihat wakil presiden kita untuk memberikan kata penutupan.
Saya Tondipi, apa ada di sini untuk memberikan kata penutupan untuk menggantikan Carmen? Baik, sepertinya tidak ada. Baik, mari mari kita tutup webinar yang luar biasa ini. Terima kasih banyak untuk saudari-saudari kita yang sudah bergabung dari beberapa wilayah. Selamat pagi, selamat malam untuk beberapa, selamat malam. Dan kita akan terus bekerja untuk kondisi kerja layak. Terima kasih banyak untuk semuanya, untuk semua kolega saya, untuk Reina, Fernanda, dan untuk semua penerjemah. Terima kasih.